Hai Sahabat Rebahan, selamat datang di channel Hiburan Kamar Rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yichen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika Armin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 383 bertepatan dengan bab ke 1839. Pada waktu yang bersamaan, Malan juga berhadapan dengan situasi yang menyedihkan. Pertama-tama dia diantar oleh anak buah Hongwu ke rumah sakit ortopedi terbaik di Jinling. Setelah itu dia membuat janji dengan seorang ahli untuk melakukan operasi sendi pada lututnya. Sebenarnya dengan kondisinya yang seperti ini, pengobatan terbaik yang bisa dilakukan adalah menjalani operasi sesegera mungkin. Setelah memasangkan pelat baja pada lututnya langsung digips. Dengan cara ini dia bisa mendapatkan hasil pemulihan yang terbaik. Setelah selesai menjalani operasi dan diantar kembali ke ruang rawatnya, anak buah Hongwu sudah menunggunya di sana. Anak buah Hongwu berkata kepadanya, "Nyonya Ma, Anda berkontribusi besar dalam penangkapan Li Cuihua kali ini. Oleh karena itu, seluruh biaya perawatan Anda akan ditanggung oleh pihak kami, pihak Interpol." Malan melihat kaki kanannya yang digips, air matanya langsung mengalir keluar. Dia berkata sambil terisak, "Rekan Interpol, apapun yang terjadi, kalian tidak boleh sampai melepaskan Li Cuihua." Anggota Interpol itu mengangguk dan berkata dengan serius, "Nyonya Ma, Anda tidak perlu khawatir. Kami pasti akan mengadili dan menghukum dia." Setelah mengatakan ini, dia berkata lagi, "Oh ya, Nyonya Ma, demi keselamatan Anda, saya harus memperingatkan sesuatu kepada Anda." Saat mengetahui bahwa hal yang hendak dia katakan berhubungan dengan keselamatannya, Malan langsung berkata, "Apa itu? Anda katakan saja." Pria itu berkata dengan serius, "Li Cuihua adalah seorang penipu transnasional. Di belakangnya ada sekelompok besar penipu profesional yang menjangkau puluhan negara. Meskipun kali ini kita sudah menangkap Li Cuihua, tetapi masih banyak lagi rekan Li Cuihua yang masih belum tertangkap. Oleh karena itu, Anda tidak boleh memberitahukan masalah ini kepada siapapun. Kalau tidak, sekelompok penipu ini mungkin saja akan balas dendam kepada Anda." Begitu mendengar ini, Marlon langsung menangis dengan keras. "Astaga, apa semua ini belum berakhir juga? Terakhir kali aku dimasukkan ke penjara karena masalah ini. Aku sangat menderita di sana sampai kakiku patah. Dan sekarang ketika kondisi kakiku baru saja membaik, belum lewat 2 hari, karena masalah ini juga kakiku patah lagi. Dan kamu mengatakan bahwa mereka mungkin saja akan membalas dendam kepadaku. Lalu apa yang harus kulakukan? Mengapa hidupku tragis sekali?" Pria tersebut langsung menenangkannya, "Nyonya Ma, Anda jangan berpikir yang tidak-tidak dulu. Permasalahan kali ini berbeda dari yang waktu itu." Malan bertanya sambil menangis, "Apa yang berbeda? Apakah kalian masih belum menangkap mereka semua? Selama masih ada rekan mereka yang berkeliaran di luar sana, ada kemungkinan bahwa mereka akan mencariku untuk membalas dendam kepadaku. Ditambah lagi, kali ini aku menangkap bos mereka, Li Cuihua. Mereka pasti tidak akan melepaskanku begitu saja. Sebelumnya mereka mematahkan kakiku, mungkin setelah ini mereka akan membunuhku." Pria tersebut menjelaskan lagi, "Nyonya Ma, jadi begini, kali ini kami benar-benar sangat berhati-hati. Kami tidak membocorkan hal apapun mengenai penangkapan Li Jihua ke dunia luar. Selama kami menjaga rahasia ini dengan baik, begitu pula dengan Anda, maka tidak akan ada yang mengetahui bahwa Anda berhubungan dengan masalah ini." Setelah mendengar ini, Malan baru bisa menghela napas lega. Setelah itu dia berkata lagi, "Tapi lihatlah keadaanku saat ini. Kakiku patah, wajahku sangat bengkak karena dipukuli, di kepalaku juga ada bagian yang sedikit botak karena rambutku dijambak oleh wanita itu. Bagaimana aku harus menjelaskannya kepada keluargaku?" Pria tersebut langsung menjawab, "Mudah saja. Saat Anda dimasukkan ke penjara terakhir kali, bagaimana Anda menjelaskannya kepada keluarga Anda?"
Malan berkata, pada waktu itu aku mengatakan kepada mereka bahwa aku telah ditipu oleh organisasi MLM. Setelah itu aku dimasukkan ke penjara karena mereka menganggap aku adalah pegawai MLM. Pria tersebut mengangguk dan berkata lagi, kali ini Anda bisa mengatakan kepada mereka bahwa Anda beberapa pegawai MLM yang mendatangi Anda untuk membalas dendam. Oleh karena itu, Anda menjadi seperti ini. Saya rasa mereka pasti akan mempercayainya. Malah menghela napas panjang. Sepertinya ini adalah satu-satunya alasan yang bisa aku gunakan. Pria tersebut mengeluarkan handphone Malan lalu menyerahkannya kepadanya. Nyonya Ma, Anda bisa menghubungi keluarga Anda untuk menghindari kecurigaan. Saya pergi dulu. Malan mengangguk lalu menatap ke arah pria tersebut dengan sedikit cemas dan berkata lagi, rekan Interpol, tolong rahasiakan kejadian hari ini baik-baik. Jangan sampai rekan-rekan Li Chuihua mengetahui bahwa aku terlibat dalam penangkapan Li Chuihua. Kalau mereka sampai mengetahuinya, aku pasti akan mati. Aku mohon kepadamu. Pria tersebut berkata dengan sungguh-sungguh, baik Nyonya Ma, Anda tenang saja, kami pasti akan merahasiakan masalah ini dengan baik. Setelah mengatakan ini, pria tersebut berkata lagi, Nyonya Ma, semoga Anda cepat sembuh, saya pamit dulu. Setelah pria itu pergi, Malan mengangkat handphonenya dan segera menghubungi Curan. Begitu panggilan tersebut terhubung, dia langsung berkata sambil menangis, Curan, putriku tersayang, cepatlah datang ke rumah sakit untuk menengok ibu, kaki ibu patah lagi. Mengapa hidup ibu tragis sekali? Saat ini Cucuran sedang bersiap-siap untuk pulang. Begitu mendengar perkataan ibunya, dia langsung membelalakkan matanya dengan terkejut lalu bertanya, Bu, apa yang terjadi pada ibu? Mengapa kaki ibu bisa patah lagi? Malan berkata sambil terus menangis, ibu telah membuat orang-orang dari organisasi MLM dendam kepada ibu. Mereka menangkap ibu lalu memukuli ibu habis-habisan. Bahkan rambut ibu juga dijambak dengan keras sampai menjadi sedikit botak. Kaki ibu juga dipatahkan. Apa? Securan langsung bertanya lagi. Apa ibu sudah melapor ke polisi? Malan menjawab, sudah. Pihak kepolisian sudah menangkap mereka. Cepatlah kemari. Securan langsung bertanya, ibu ada di rumah sakit mana? Aku akan ke sana sekarang juga. Malan berkata sambil terisak, ibu ada di rumah sakit ortopedi di Jinling. Cepatlah kemari. Securan langsung berseru, baiklah aku berangkat sekarang juga. Tunggu aku, Bu. Securan menutup panggilan telepon tersebut. Setelahnya dia langsung mobilnya melajukan mobilnya menuju ke rumah sakit. Sambil mengemudi, dia menghubungi Yichen dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, Yichen juga sudah kembali ke rumah. Dia sedang bersantai dan menonton televisi di ruang keluarga seperti seorang pengangguran. Awalnya mertuanya, Secangkun, juga sudah pulang. Dia sedang menyiapkan steko teh untuk diminumnya bersama dengan Yichen. Yichen mendapat panggilan dari Securan. Di dalam hatinya dia sudah mengetahui apa yang terjadi, namun dia berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dia mengangkat panggilan tersebut dan memulai pembicaraan. Istriku, kamu sudah selesai bekerja? Securan berkata dengan tergesa-gesa, suamiku, kamu di mana sekarang? Jichen menjawab, aku di rumah. Securan bertanya lagi, apa ayah ada di rumah juga? Chen berkata, ya, ayah di rumah juga, baru saja pulang. Securan buru-buru berkata, kalau begitu kalian berdua segeralah pergi ke rumah sakit ortopedi. Ibu masuk rumah sakit. Sekarang aku sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Kita bertemu saja di sana ya. Chen berpura-pura bertanya dengan terkejut, apa? Ibu masuk rumah sakit lagi? Apa yang terjadi? Securan berkata dengan sedikit terisa, orang-orang dari organisasi MLM yang waktu itu mendatangi ibu untuk membalas dendam kepadanya. Mereka mematahkan kaki ibu. Tetapi aku juga belum mengetahui kondisi spesifiknya bagaimana. Jadi aku harus segera pergi ke sana untuk melihatnya. Ichen menjawab, baiklah kalau begitu aku dan ayah juga akan segera pergi ke sana. Baiklah kita bertemu di sana. Begitu mendengar suara Yichen, Xiao Changkun yang sedang membuat teh langsung bertanya kepadanya dengan bingung. Yichen, ada apa? Yichen menjawab, orang-orang dari organisasi MLM mendatangi ibu untuk membalas dendam kepadanya. Mereka mematahkan kakinya. Sekarang ibu ada di rumah sakit. Curan meminta kita berdua untuk segera pergi ke sana. Cucu si Cangkun bertanya dengan terkejut. Kaki Malan patah lagi? Kamu serius? Yichen berkata dengan
canggung. "Ayah, mengapa sepertinya ayah terlihat senang?" Si Cangkun berkata dengan serius, "Ichen, sebenarnya ayah memang tidak boleh tertawa di atas penderitaan orang lain, tapi begitu membayangkan penampilan Malan yang kakinya digips dan harus berjalan dengan menggunakan kruk, ayah ingin menertawainya habis-habisan. Seharusnya ayah tidak boleh seperti ini." Hahaha. Ichen menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya, padahal ayah sendiri juga tahu kalau ayah seharusnya tidak boleh seperti itu. "Nanti saat melihat ibu, ayah jangan sampai tertawa." Secangkun mengangguk dan berkata, "Iya, kamu tenang saja, ayah bisa menahannya." Setelah mengatakan ini, dia langsung mengatakan teko teh di tangannya, meletakkan teko di tangannya, lalu berkata, "Menantuku yang baik, kita berangkat sekarang. Ayah sudah tidak sabar untuk melihat betapa menyedihkan dia saat ini." Ketika Yichen dan Xiao Changkun tiba di rumah sakit, Sejuran sudah ada di sana. Dia sudah tiba terlebih dahulu. Saat mereka berdua memasuki ruangan rawat Malan, Malan sedang menggenggam tangan Sejuran sambil menangis dengan sangat menyedihkan. Sejuran sejak tadi terus menyeka air matanya. Meskipun Yichen mengetahui bahwa ibu mertuanya itu mengalami banyak penderitaan hari ini, tetapi pada saat kejadian tersebut berlangsung, Yichen tidak masuk. Jadi dia tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruangan tersebut. Selain itu, setelah Malan dibawa keluar oleh anak buah Hongwu, dia langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi Ye Chen sama sekali tidak bertemu dengannya. Dan sekarang saat melihat penampilan Malan dan yang wajahnya bengkak dan kepalanya sedikit botak ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata di dalam hatinya, "Aduh, ibu mertuaku ini kasihan sekali. Penampilannya sampai menjadi seperti ini. Dia benar-benar sial sekali. Siapa yang menyangka bahwa Ye Changmin akan mendatanginya secara tiba-tiba seperti itu." Begitu melihat kedatangan Ye Chen, Malan yang merasa tidak terima dengan kejadian yang menimpanya ini langsung melampiaskannya kepada menantunya. Dia berkata kepadanya sambil menangis, "Menantuku yang baik, ibu benar-benar menyedihkan." Setelah mengatakan ini, tangisannya langsung menjadi semakin keras. Ichen langsung berjalan mendekatinya lalu bertanya kepadanya dengan penuh perhatian, "Bu, apa yang terjadi pada ibu?" Malah melambai-lambaikan tangannya lalu menyeka air matanya. "Sudahlah, ibu tidak ingin membahasnya. Membahas hal itu hanya akan membuat hati ibu sakit." Saat melihat penampilan Malan yang seperti ini, Xiao Changkun tidak berani tertawa meskipun dia sangat ingin. Dia hanya berdiri diam di sana tanpa mengatakan sepatah kata pun. Malan menatap ke arahnya lalu berkata dengan kesal, "Xiao Changkun, untuk apa kamu datang ke sini?" Xiao Changkun buru-buru menjawab, "Untuk apa aku datang ke sini? Tentu saja untuk menengokmu." "Menengokku?" Malan berkata dengan emosi, "Aku rasa kamu datang kemari hanya untuk menertawaiku." Xiao Changkun bergumam di dalam hatinya, "Memang benar, aku memang datang kemari untuk menertawakanmu, tapi aku tidak bisa mengakuinya." Oleh karena itu, dia hanya bisa berkata dengan canggung, "Mengapa kamu berkata seperti itu? Meskipun kita berdua ini sedang bertengkar dan akan bercerai, tetapi biar bagaimanapun kita berdua sudah hidup bersama selama puluhan tahun. Kalau kamu ditindas oleh orang lain seperti ini, tentu saja aku merasa sedih." Malah melototinya, "Omong kosong. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu itu? Kamu berharap agar aku lumpuh selamanya, bukan?" Xiao Changkun tidak menyangka bahwa Malan bisa menebak pikirannya dengan akurat, tetapi dia tidak berani memberikan respon apapun. Untungnya tepat pada saat ini Sejuran mengatakan sesuatu untuk melerai mereka berdua. "Bu, sudahlah, jangan bertengkar terus dengan ayah. Ayah datang kemari karena khawatir kepada ibu." Malan berkata dengan kesal, "Aku tidak perlu kau dikhawatirkan olehnya." Setelah mengatakan ini, dia beralih menatap ke arah Yichen, lalu berkata dengan sedih, "Menantuku yang baik, ibu menjadi seperti ini karena diserang oleh orang-orang dari organisasi MLM yang waktu itu ibu benar-benar sial. Kali ini ibu harus memakai gips selama beberapa bulan lagi. Ibu tidak bisa memasak untukmu. Ibu juga tidak bisa pergi kemanapun. Ibu hanya bisa diam di rumah saja. Hari-hari ibu setelah ini pasti akan sangat menyedihkan." Ichen langsung bisa memahami maksud perkataan Malan.
Oleh karena itu dia langsung berkata dengan santai, "Bu, berhubung kondisi ibu sekarang seperti ini, setelah ini aku yang akan memasak untuk menggantikan ibu. Selain itu aku juga akan memberi ibu uang sebanyak 100.000 yuan. Kalau selama masa pemulihan ini ibu merasa bosan, ibu bisa berbelanja di internet agar waktu terasa lebih cepat berlalu." Begitu mendengar ini, Malan merasa sangat tersentuh. Sebenarnya dia sama sekali tidak berharap Yichen akan memberinya uang. Yang dia pikirkan hanyalah sebelumnya Yichen pernah membuat kesepakatan dengannya. Setiap bulan Yichen akan memberinya uang sebanyak 30.000 yuan untuk biaya memasak dan tambahan 10.000 yuan sebagai bayaran untuk kerja kerasnya. Dia tidak berani mengambil uang dari biaya memasak, tetapi dia memang layak mendapatkan bayaran atas kerja kerasnya. Tapi sekarang kondisinya sedang seperti ini. Dia tidak bisa memasak, oleh karena itu dia tidak berani untuk meminta bayaran 10.000 yuan tersebut kepada Yichen. Jadi dia memutuskan untuk berpura-pura terlihat menyedihkan dengan harapan Yichen akan tetap memberinya bayaran 10.000 yuan meskipun dia tidak bekerja. Tapi ternyata Yichen sangat dermawan, dia langsung memberinya 100.000 yuan. Begitu mendengar perkataan menantunya itu, Malan langsung menjadi sangat bersemangat. Dia segera berkata kepadanya dengan penuh terima kasih. "Wah, kamu benar-benar menantu ibu yang paling baik. Kalau punya menantu sepertimu, hidup ibu akan selalu dipenuhi dengan kebahagiaan." Saat mendengar perkataan ibunya, Siocuran tidak bisa berkata-kata. Alasannya adalah karena dia mengetahui bahwa ketika ibunya mengatakan ini, sikapnya benar-benar terlihat sangat tulus, terlihat seperti benar-benar berasal dari dalam lubuk hatinya dan bukan hanya bertujuan untuk menjilat. Yichen tidak menyangka bahwa 100.000 yuan yang dia berikan dapat membuat Malan tersentuh sampai seperti ini. Dia tidak bisa menahan untuk tidak berpikir di dalam hatinya, kalau tahu dari awal bahwa ibu mertuanya yang gila harta ini langsung takluk hanya dengan jumlah uang yang tidak seberapa itu, bukankah seharusnya dari awal dia memberinya uang saja? Dengan begitu semuanya akan jauh lebih mudah. Tetapi setelah memikirkannya lagi, sepertinya hal ini tidak sesederhana itu. Malan yang dulu menjadi pemegang kendali atas keuangan keluarga, meskipun jumlah uang mereka tidak terlalu banyak, setidaknya dia memegang 2 juta yuan untuk dirinya sendiri pada waktu itu. Kalau Yichen hanya memberinya beberapa ratus ribu yuan, dia pasti tidak akan tertakluk kepadanya. Namun setelah ditipu habis-habisan oleh Chen Hokian dan juga merasakan tinggal di dalam penjara, karakternya sudah banyak berubah. Dia sudah tidak seserakah dulu. Hawa nafsunya juga sudah tidak sebesar dulu. Yichen selalu cepat dalam melakukan segala sesuatu. Setelah selesai berbicara, dia langsung mentransfer 100.000 yuan ke rekening Malan. Ketika Malan menerima pesan notifikasi dari bank, dia langsung mengangkat alisnya dengan bahagia dan berkata, "Menantuku yang baik ini benar-benar menyayangiku." Pada saat ini kebetulan dokter memasuki ruang Malan untuk memeriksa kondisinya. Securan langsung bertanya kepadanya, "Dokter, aku ingin bertanya bagaimana keadaan ibuku saat ini." Dokter wanita tersebut memberikan penjelasan kepadanya. Yang paling penting adalah selama beberapa waktu ke depan pasien harus memulihkan keadaan dengan baik. Selain itu sepertinya tidak ada hal lain lagi yang perlu diperhatikan. Kalian bisa membiarkan dia tetap dirawat di sini agar keadaannya bisa selalu kami pantau, atau bisa juga membawanya pulang dan melakukan rawat jalan saja. Terserah kalian saja. Securan langsung berkata, "Bu, bagaimana kalau kami membawa ibu pulang saja? Dengan begitu aku lebih mudah untuk menjaga dan merawat ibu. Terlebih lagi tahun baru akan segera tiba. Kalau merayakannya di sini pasti akan terasa sepi." Malan menganggukkan kepalanya. Ibu juga tidak nyaman berada di rumah sakit. Ibu tidak ingin berlama-lama di sini. Lagi pula ini bukan pertama kalinya kaki ibu patah. Ibu sudah pernah mengalaminya. Setelah cairan infus di botol ini habis, ibu mau langsung pulang saja. Pada saat yang sama di rumah sakit rakyat Jinling, Su Changgan dan Su Hailong terpaksa harus meninggalkan ruang rawat mereka karena tidak bisa membayar
biaya tagihan rumah sakit. Ayah dan anak itu berbaring di atas ranjang dorong rumah sakit. Nyonya Besar Xiao, Xiao Weiwei, dan Qian Hokian berjalan menuju ke tempat parkir sambil mendorong ranjang mereka. Mereka bertiga tadi datang ke sini dengan menaiki Bentley mereka yang baru dibeli. Bentley bukanlah mobil ambulan Xiao Chang'an dan Xiao Halong. Tidak bisa berbaring dengan aman di dalam mobil tersebut. Jadi mereka terpaksa harus menyewa ambulan untuk membawa mereka berdua pulang. Namun menyewa ambulan juga memerlukan uang. Mereka berlima sama sekali tidak mempunyai uang tunai. Semua kartu bank dan rekening pembayaran elektronik mereka juga sudah dibekukan. Saat ini mereka benar-benar tidak punya uang sepeser pun. Bahkan mereka tidak tahu harus membayar uang parkir mobil mereka dengan apa. Tepat ketika mereka kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba ada orang parubaya yang mendatangi mereka. Salah satu dari mereka berkata, "Apa Anda adalah Nyonya Besar Xiao?" Nyonya Besar Xiao segera menjawab, "Ya, benar. Kalian berdua ini siapa?" Pihak lain menjawab, "Presiden Wu, kami merasa kasihan kepada kalian, jadi dia menyiapkan ambulan untuk kalian yang akan mengantar kalian kembali ke villa." Nyonya Besar Xiao menghela napas lega lalu langsung berkata dengan penuh terima kasih, "Wah, syukurlah kalau begitu. Tolong antarkan cucu dan putraku kembali ke villa menaiki ambulan tersebut. Sedangkan aku akan pulang naik mobil bersama dengan cucu perempuanku saja." Lawan berbicara melambaikan tangannya dan berkata, "Maaf, kalian juga harus pulang menaiki ambulan. Karena Bentley milik kalian dibeli menggunakan uang milik Presiden Wu, jadi Presiden Wu meminta kami untuk mengambil mobil tersebut kembali." Saat mendengarkan perkataannya, Nyonya Besar Xiao merasa seperti baru saja tersambar petir. Dia langsung membeku di tempatnya. Dia langsung memohon kepada mereka berdua, "Tuan-tuan, aku minta tolong kepada kalian. Tolong hubungi Presiden Wu. Katakan kepadanya bahwa sekarang ini keluarga kami benar-benar sudah tidak punya apa-apa. Sama sekali kami mohon belas kasihan dirinya. Tolong bantu kami sedikit. Setidaknya biarkan Bentley ini tetap menjadi milik kami." Setelah mengatakan ini, dia langsung menambahkan lagi, "Bahkan meskipun hanya meminjamkannya selama beberapa tahun kepada kami juga tidak apa-apa." Lawan berkata dengan datar, "Maaf, Presiden Wu mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari keluarga kalian ini. Jadi dia sudah tidak ingin berurusan dengan kalian lagi. Dia sudah membiarkan kalian untuk tetap tinggal di pilanya. Seharusnya kalian bersyukur. Kalau kalian tidak menghargai kebaikannya, maaf saja. Presiden Wu bisa juga mengambil kembali pila tersebut kapan saja." Hati Nyonya Besar Xiao langsung mengerut, tetapi saat ini dia tidak berani mengatakan hal apapun untuk membantah mereka. Cewek yang berdiri di sampingnya langsung membuka suara. Ia berkata dengan terisak, "Tuan-tuan, aku mohon kepada kalian, tolong kalian coba bicara kepada Presiden Wu lagi. Lihatlah kondisi ayah dan kakakku sekarang. Kami sekeluarga pernah membantu Presiden Wu. Bukankah setidaknya kami layak mendapatkan balasan untuk itu?" Lawan berbicara berkata dengan dingin, "Kalau kalian masih banyak omong, maka kalian benar-benar akan kehilangan pila itu juga." Nyonya Besar Xiao langsung berkata dengan panik, "Wewe, jangan mengatakan apa-apa lagi. Cepat keluarkan kunci mobilnya." Cewek benar-benar sangat kesal, tetapi dia tidak berani membantah mereka lagi. Dia hanya bisa mengeluarkan kunci mobilnya sambil menangis, lalu menyerahkannya kepada kedua pria tersebut. Pria tersebut menerimanya, lalu berkata kepada mereka, "Baiklah, kami sudah menyiapkan ambulan untuk kalian. Segeralah pulang ke rumah kalian. Bentley ini akan kami bawa." Setelah selesai berbicara, kedua pria itu langsung memasuki Bentley tersebut, kemudian melajukannya pergi meninggalkan tempat parkir tersebut. Dan tepat pada saat ini sebuah mobil ambulan tua berhenti tepat di hadapan mereka sekeluarga. Sang sopir menurunkan kaca jendelanya dan bertanya, "Apakah kalian adalah orang yang akan pergi ke Thompson kelas atas?" "Iya," Nyonya Besar Xiao mengangguk dan dengan sedih lalu berkata, "Tolong antarkan kami ke Thompson kelas atas unit A04. Terima kasih." Sang sopir dan rekannya yang duduk di kursi penumpang bagian depan langsung turun dari mobil untuk membantu mereka memasukkan Xiao Chang'an dan Xiao Helong ke dalam ambulan tersebut. Setelah itu mereka berkata kepada Nyonya Besar Xiao dan
Xiao Weiwei. Kalian berdua juga duduk di belakang ya. Nyonya besar Xiao mengangguk lalu berkata kepada Xiao Weiwei, Weiwei, mobil ambulan ini agak tinggi, tolong bantu nenek untuk menaikinya. Xiao Weiwei menyeka air matanya sejenak lalu menggosok kedua matanya yang sudah memerah lagi dan berkata sambil terisak-isak, baik nenek. Ken Hokian langsung berjalan menghampiri mereka berdua, kemudian berkata, Bu, aku juga akan membantu ibu. Nyonya besar Xiao langsung menyingkirkan tangannya sambil berteriak dengan marah, lepaskan, jangan sentuh aku. Ken Hokian tidak menyangka bahwa ibu mertuanya itu tiba-tiba marah kepadanya. Dia bertanya kepadanya dengan sedih, Bu, apa salahku? Mengapa ibu marah kepadaku lagi? Nyonya besar Xiao menggertakkan giginya dengan kuat dan membentaknya. Hal apapun yang kamu lakukan selalu salah. Kamu selalu membuatku marah. Kalau bukan karena kamu, keluarga kita tidak akan menjadi seperti ini. Kalau bukan karena kamu, uang 10 juta yuan lebih milik Changgan tidak akan hilang. Kalau bukan karena kamu, Changgan tidak akan terus direndahkan oleh Manlan. Kalau bukan karena kamu, Changgan juga tidak akan menyerang Malan. Dia dan Hailong menjadi seperti ini karena kamu. Begitu mendengar ini, Ken Hokian langsung meneteskan air matanya. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di video ini, di part ini sampai di sini dulu, dan kita akan melanjutkannya di video berikutnya, di part berikutnya. Tetapi jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.